Oke, Kak Harapan? Belum harapan. Yes. bertemu dengan keadaan yang jauh lebih baik, sobat. Gimana Kak Intan hadir malam ini sendiri? Ya, Tetap ini- lebih fresh. Makin fresh ya, bener banget ya. Jadi bersyukur banget aku bisa kerja lagi lah, pokoknya intinya bisa menjadi diri aku lagi gitu, dipercaya lagi oleh teman-teman gitu ya untuk bisa membawakan acara atau bekerja gitu seperti sekarang ini. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala, terima kasih istriku, anak-anakku, keluargaku semuanya yang support aku sekarang ini untuk bisa kembali seperti sekarang ini fresh. Mudah-mudahan ini bisa jadi tonggak sejarah ya. Bapak lucu ya, Bapak lucu ya, Bapak lucu ya. Lucu banget kan saya? Tapi niatnya berhasil. Alhamdulillah, iya itu dia. Turun berapa Kak? 10 kiloan. 10 kiloan, jadi lagi mengurangi makan juga, lagi diet lah pokoknya biar badan makin bagus ya, nggak gendut-gendut lagi gitu. Jadi ya menjadi yang terbaik lah versi sekarang ini gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa diterima kembali oleh masyarakat, oleh TV-TV, media-media. Hai, saya udah sehat, saya udah bisa keren, udah bisa secakep ini sekarang gitu, makan lebih cakep lagi ya. Di umur mau gocap loh ini. Yang dirasa apa perubahannya sekarang? Yang dirasa perubahannya lebih seger aja, muka jadi lebih muda ya kan. Dan itu tentunya perawatan. Yang penting sih support keluarga sih. Support dari istri tercinta Bunda Dila itu yang luar biasa, yang selalu memberikan doanya itu loh. Kalau kita suka soal itu ibadah bareng lah gitu ya, pasti istriku memberikan doain buat saya gitu, dan sekarang bisa bisa seperti sekarang ini support dia. Masih sering check up kah atau gimana? Terakhir sih kemarin aku check up dan alhamdulillah sih udah sehat, udah bagus, dan ya aku maintain infus herbal. Infus herbal ya. Itu aku juga maintain juga, dan ya alhamdulillah sih dari istriku yang selalu ngingetin untuk minum obat-obatnya, minum herbalnya, itu semuanya. Jadi alhamdulillah insyaallah bisa membuat saya bisa bangkit kembali seperti sekarang ini. Kak, kemarin kan wacana mau pindah ke Australia. Itu benar gak sih Kak? Dan Ya. why? Kenapa? Ya kalau dikatakan benar atau tidaknya, ya ada benarnya, karena memang kita sempat kemarin itu sekitar 2 atau 3 minggu tuh di Melbourne ya. Itu sambil cari-cari juga sekolah anak gitu, nanti pas kuliah sih sebenarnya. Jadi masih sekitar 5 tahun lagi lah gitu. Dan ya makanya sekarang kita lagi nabung. Jadi makanya mohon media-media pekerjakanlah saya untuk saya bisa nabung untuk bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri, ke Australia. Jadi ya itu mimpi kita ya gitu, mudah-mudahan terwujud gitu. Pilihan negara itu selamanya atau seperti apa Pak? 5 tahun. Ya 5 tahun lagi ya kuliahin anak aja sih sebenarnya. Misalnya kuliah anak nanti 2 atau 3 atau 5 tahun gitu. Kita di sana sekitar segituan lah gitu mungkin ya. Yang semuanya masih dalam proses penjajakan gitu. Berarti akan menikmati masa tua di negeri luar juga. Nah, kalau untuk masa tua di luar negeri sih kayaknya ya belum tahu sih. Itu masih Allahu alam lah ya. Kita masih perencanaan, masih dalam mimpi itu semuanya. Tapi siapa tahu ya, ternyata aku malah benua di sana gitu. Mungkin aku punya bisnis di sana, atau mungkin punya karir di sana gitu. Itu kita nggak pernah tahu ya. Biarlah Tuhan nanti menentukan, dan seperti apa diri kita membawa di sana ya gitu loh. ini maksudnya anak-anak pilihannya apa, mungkin sekolahnya ini? Ya sebenarnya sih kalau di sana nanti mudah-mudahan dia senang dengan kayak biologi gitu, terus juga senang seni juga gitu ya. Ya masih berubah-berubah lah gitu. Nanti masih kita masih melihat, nanti kan masih SMA-nya masih di sini, kita masih lihat lagi nanti ada perubahan kah atau peningkatan kah dari bidang apa yang dia sukai gitu. Tidak, mohon maaf, masih ada trauma nggak sih ingat-ingat kejadian
Oh itu, sampai sekarang? iya masih lah gitu. Ntar takut kalau tiba-tiba capek, tahu tiba-tiba udah pusing sedikit itu udah rasa udah deg-degan. Kalau pusing tuh ya, udah kecapean gitu deg-degan itu. Aduh, ini kenapa aku langsung langsung ambil istirahat dulu, aku duduk sebentar gitu. Kalau udah mulai cenut-cenut gitu ya, duduk bentar deh gitu. Tapi itu jarang terjadi. Cuman mesti pastinya ada rasa ketakutan itu pasti ada ya, rasa trauma itu ada. Bahwa pokoknya jangan kecapean, jangan terlalu excited ya, teriak-teriak atau wah pokoknya yang lebay gitu-gitu tuh dikurangin gitu. Jadi jangan sampai terjadi lagi gitu. Sekarang gimana kuranginnya Kak? Kan maksudnya image kamu kan di mata masyarakat kayak aktif, excited segala macam. Iya, Sekarang harus lagi sekarang lo harus lebih kalem gitu. Iya. Itu berat sih sebenarnya. Harus lebih kalem, harus lebih ya habis gimana ya, namanya juga pekerjaan kadang-kadang suka harus ada tuntutan kan gitu. Mereka maunya aku yang ya kayak dulu yang cowokan, yang heboh gitu kan. Ya kadang-kadang sih aku ikutin, kadang-kadang aku suka kasih lah gitu ya, apa kebiasaan-kebiasaan aku atau talent-talent aku yang seru-seru itu gitu. Tapi ya apa namanya, kadang mereka juga ngerti juga bahwa ya Kak Indra nggak apa-apa ya kalau misalkan agak heboh sedikit misalnya kayak gitu. Ya boleh gitu misalnya. Tapi kadang-kadang kalau udah mulai heboh kayak gitu terus kemudian agak mulai pusing atau sakit gitu kepalanya gitu ya aku istirahat sendiri aja langsung yang kayak langsung udah stop dulu deh nih gitu. Sekarang paling banyak terima pekerjaan berapa banyak Kak Indra? Sebanyak mungkin kalau bisa sih. Ada jam ini nggak sih jam? Ya. Ada pantangan jam. Pantangan jam sih ya kalau bisa jangan sampai pagi-pagi lagi gitu ya, misalnya selesainya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Dulu kan aku kan kerjanya itu jam 11 syuting sampai jam 1 jam 2 pagi untuk disiarkan besok paginya. Ya kan? Terus aku siaran pagi jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Begitu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya ada kerjaan off air gitu atau syuting lainnya. Jadi ya mungkin tubuh langsung memberikan peringatan begitu ya. Nah akhirnya karena aku juga ada darah tinggi juga waktu itu sehingga kurang istirahat ya capek nih katanya si otak ini gitu. Udah pecah pembuluh darah yuk gitu. Nah ujubillah jangan sampai terjadi lagi. Semoga aku diberikan kesehatan selalu. Mohon doanya dari teman-teman media, teman-teman wartawan, pemirsa, fans-fans aku ya. Mohon doanya. Indra, Ya. cara berterima kasih kepada Allah di kesempatan kedua nih. Iya, betul. Menjalani kehidupan. Sekarang ya apalagi sih kalau kita ibadah lagi, ibadahnya lebih kuat lagi sama Allah sebagai rasa syukur dan rasa ungkapan terima kasih kita sama Allah itu adalah dengan kita beribadah mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, udah gitu aja. Dan tambah lagi dengan yang kita pun juga harus kita kasih tahu siapa-siapa ya, misalnya dengan kita berbagi kayak atau dengan apa gitu ya. Tapi tentunya ada hal-hal di situ yang membuat kita supaya tetap sehat, tetap diperhatikan sama Allah, gimana ibadah kita sama Allah tuh lebih ditingkatin lagi gitu.